Halo Sobat Sehat, pernah mengalami kram pada waktu tidur? Rasanya tidak enak ya, sakit sekali dan rasanya sangat mengganggu istirahat kita. Cuma mungkin ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Pertama, apakah olahraga kita cukup? Aktivitas ringan kita sehari-hari cukup? Apakah minum kita cukup atau nutrisi yang kita berikan ke dalam tubuh kita setiap hari juga nutrisi yang baik? Kemudian selanjutnya, perlu diperhatikan apakah sebenarnya kita punya kondisi-kondisi lain yang mempengaruhi hal-hal tersebut. Mungkin apabila kita memiliki penyakit-penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, atau pada wanita-wanita yang sedang hamil, atau obat-obatan tertentu yang kita konsumsi sepanjang hari. Nah, faktor-faktor tersebut bisa mengakibatkan kita mengalami kram, kaki tiba-tiba terasa sakit, kaki tiba-tiba terasa kaku pada waktu malam hari. Padahal kita tidak merasa bahwa kita melakukan sesuatu yang tidak biasa atau luar biasa di hari-hari sebelumnya. Nah, untuk mengatasinya gimana? Jangan panik, jangan takut. Walaupun itu memang merasa sangat menyakitkan, yang bisa kita lakukan adalah melakukan peregangan atau relaksasi di area yang mengalami kram. Boleh kok dipijat secara ringan atau diurut secara ringan untuk meredakan dari kram tersebut. Atau kalau sempat atau ada orang yang membantu, bisa disediakan menggunakan kompres air hangat. Nah, untuk mencegah hal itu terjadi berulang kali, maka kita harus melakukan hal-hal seperti misalnya olahraga teratur setiap hari, olahraga ringan cukup dengan berjalan kaki 15 sampai dengan 30 menit. Jangan lupa disertai dengan pemanasan dan pendinginan yang cukup. Kemudian jangan lupa juga untuk senantiasa mencukupi kebutuhan air putih, air minum kita setiap hari, minimal 2 liter per hari. Dan juga kita perlu mungkin mengkonsultasikan sesekali apabila kejadian tersebut berulang terus pada waktu yang sama dengan intensitas yang semakin sering atau semakin nyeri. Baik, itu yang bisa dilakukan dan semoga kita sehat selalu. Pemirsa, pernah nggak sih Anda lagi olahraga gitu ya? Atau nggak olahraga juga sih, maksudnya kayak orang tuh lagi nggak ngapa-ngapain gitu ya, nggak ngelakuin aktivitas, tiba-tiba itu terjadi kram otot. Aduh, itu kayak rasanya itu nyeri pasti. Terus kemudian apa ya, kaku gitu ya. Sehingga kayak mau digerakin aja kita perlu effort yang sangat luar biasa. Bahkan jangankan mau menggerakkan gitu, kayak gerak dikit aja itu susahnya luar biasa. Nah, kadang-kadang juga kita nggak kepikiran ini sebenarnya penyebabnya apa ya, kok tiba-tiba aja. Nah, sebenarnya ini satu kondisi yang kayak tiba-tiba gitu ya terjadi, atau sebenarnya ada tanda-tanda gitu ya yang sebenarnya kita nggak sadari bahwa ini akan menjadi kram gitu ya. Nah, makanya hari ini kita akan membahas dan mengupas tuntas seputar apa itu kram otot, penyebabnya seperti apa, apakah ada gejala menuju ke sana, dan penanganannya seperti apa. Karena kadang-kadang orang tuh agak panik. Oke, kalau lagi diem gitu ya. Nah, kalau lagi berkendara gitu ya, apalagi mungkin pedalnya 3 gitu. Kopling, gas gitu dan lain sebagainya. Ini kalau kayak gitu kan kondisinya bisa membahayakan atau enggak sih? Makanya kita akan mengupas tuntasnya hari ini. Tapi sebelum bahas itu, kita akan bahas terlebih dahulu beberapa mitos atau fakta seputar otot yang ada di tubuh kita. Nah, untuk membahasnya telah hadir bersama kami di Studio Bincang Sehati ada Dr. Agustinus Budi Prasetyo, SPOT AFOK, dokter spesialis ortopedi dan traumatologi dari Rumah Sakit Permata Bekasi. Selamat pagi Dr. Budi, apa kabar Dok? Sehat, puji Tuhan. Selamat datang kembali. Terima kasih. Dok, hari ini balik lagi. Iya, thank you sudah hadir Dok ya. Dok, hari ini tuh kita mungkin orang berpikir itu kayak itu mah case yang sepele banget ya, remeh-temeh banget gitu. Tapi kan mungkin seperti saya mention tadi ya, kram otot mungkin dipandang orang kayak sebelah mata aja gitu. Tapi kan untuk orang-orang dengan semisal nih atlet yang lagi berenang ya, lagi di olimpiade, terus tiba-tiba nggak ngerti ya kan, who knows, namanya atlet juga manusia gitu, tiba-tiba kram otot kan bisa mengganggu performance-nya. Atau bentar lagi nih mau mudik, iya kan, terus orang berkendara naik mobil, apalagi yang manual gitu, 3 pedal gitu, harus pencet kopling atau rem dan lain sebagainya, tiba-tiba itu kan pasti aduh, serem banget gitu ya. Makanya hari ini kita akan mengupas tuntas tentang, tapi kita bahas mitos fakta seputar otot tubuh dulu Dok. Yang pertama, nyeri setelah berolahraga itu tandanya ada pertumbuhan otot kita. Nah gini, ini bagi Anda yang suka nge-gym ya, atau newbie dalam dunia gym, ketika mau mulai gym itu kayak aduh nyeri-nyeri semuanya. Ada yang bilang oh itu tandanya tubuh lagi ngerespons. Nah sebenarnya itu boleh dilanjutin atau enggak, atau kalau dilanjutin malah bisa berbahaya, atau enggak apa-apa, itu justru tubuh kita merespon bahwa oh otot kita sedang bertumbuh atau gimana? Kalau istilahnya adalah nyeri setelah beraktivitas atau setelah berolahraga, maka ini adalah fakta.
Jadi memang setelah melakukan aktivitas atau pekerjaan atau bahkan olahraga, otot kita secara logi pasti lelah ya istilahnya ya. Nah, ketika proses lelah itu sebenarnya malah justru otot kita sedang beristirahat untuk memulihkan kondisinya. Nah, pada saat fase relaksasi atau fase istirahat ini memang sebagian fase inflamasi atau peradangan itu timbul. Salah satunya nyeri. Cuma memang kita harus bedakan nih, ini nyeri karena proses relaksasi penyembuhan atau nyeri karena cedera. Oh, Nah, beda ya? Beda, karena kalau nyeri cedera itu biasanya terjadi pada saat kita aktivitas. Dia tidak ada istilahnya nggak ada kata-kata apa-apa, tiba-tiba langsung nyeri tajam dan intensitasnya tinggi. Nah itu berarti karena cedera, itu memang harus segera dihentikan. Tapi apabila kita selesai beraktivitas, selesai olahraga, kemudian beberapa saat kemudian terjadi nyeri, memang itu adalah proses di mana otot kita sedang pulih. Tubuh kita sedang memulihkan dirinya sendiri. Karena seperti yang tadi dibilang bahwa ketika olahraga itu sebenarnya terjadi robekan-robekan mikro pada otot kita. Nah, kemudian selang beberapa hari, biasanya dalam 1-3 hari, terjadi proses pemulihan. Atlet-atlet atau orang biasa dengar biasanya disebut sebagai fase DOMS. Fase DOMS itu bahasa kepanjangannya adalah Delayed Onset of Muscle Soreness. Atau nyeri yang terjadinya onsetnya belakangan. Itu sekitar 1-3 hari dan itu memang betul, itu adalah fase pemulihan kita. Pemulihan otot-otot kita. Tapi sebenarnya kayak kalau aktivitas entah itu atlet atau orang biasa, tadi kan Dr. Budi menyampaikan bahwa ada robekan-robekan mikro di otot kita. Itu hal yang normal atau enggak? Atau karena mungkin dia ada salah teknik atau gimana? Itu adalah hal yang normal ketika aktivitas pertama kali kita lakukan atau intensitasnya bertambah. Misalnya, saya sudah sebulan tidak pernah jogging misalnya, kemudian tiba-tiba jogging. Nah, itu akan terjadi DOMS tadi. Akan terjadi peningkatan intensitas dan peningkatan aktivitas. Tapi kemudian setelah itu saya rutin berolahraga, maka fase itu tidak akan terjadi lagi. Karena otot saya sudah berkembang, sudah develop untuk menghindari hal itu terjadi. Gitu. Jadi tidak setiap saat akan terjadi. Itu berlaku bagi mereka yang sudah vakum semisal sebulan nggak lari gitu ya. Terus kemudian ini beda nih antara A sama B. Yang A ini langsung lari meskipun secara gradual, atau yang B ini dia warming up dulu. Jadi kayak robekan kecilnya lebih minim yang di si B atau gimana? Ada yang misalnya tiba-tiba saya pengen olahraga terus tiba-tiba saya jogging langsung 5 km. Misalnya seperti itu. Atau ada juga yang karena saya tidak berolahraga maka mungkin saya jalan dulu. Saya jalan cepat dulu misalnya, atau dalam seminggu ini saya coba lari mungkin hanya 500 meter atau 1 kilo dulu. Itu tentu akan reaksinya berbeda. Jadi rasa nyerinya tentu saja akan timbul pada orang yang intensitasnya langsung tinggi. Yang tiba-tiba langsung lari 5 kilo tadi. Nah, tapi kalau misalnya kita mulai dengan warming up dulu, kita mulai dengan intensitas rendah dulu naik, nah itu kemungkinan untuk nyerinya mungkin hampir tidak terasa, bisa tidak terasa. Iya, itu. Mungkin sekarang banyak yang lagi FOMO ya, Dok. FOMO olahraga sih bagus gitu ya, tapi jangan sampai akhirnya berlebihan dan akhirnya menimbulkan cedera. Harus secara bertahap ya. Oke, kita lanjut yang kedua, Dok. Latihan otot setiap hari mempercepat pembentukan otot. Nah, ini kan kalau kita ngomong olahraga atau terkhusus pada latihan otot, apakah memang harus dilakukan setiap hari sehingga pembentukan ototnya lebih cepat atau gimana? Dalam term tadi ada kata-kata setiap hari ya? Iya. Betul. Nah, kalau seperti itu kita bilang bahwa itu mitos. Oh, enggak harus. Jadi tidak boleh digas terus ya, Mas. Oh, gitu. Nah, karena kan tadi sempat kita sebut ya bahwa otot itu ada fase kontraksi, fase olahraganya, fase exercise-nya, dan harus diselingi dengan fase penyembuhan pemulihannya. Sehingga ketika fase pemulihan itu terjadi, yang harus kita lakukan adalah kita melakukan exercise ringan saja. Atau kalau misalnya memang lagi capek-capeknya mau istirahat dulu, it's okay. Tapi bukan dalam jangka panjang istirahatnya ya. Jadi mungkin diselingin aja, hari ini olahraga, besoknya rest dulu atau exercise ringan dulu, besoknya lagi baru olahraga lagi. Nah seperti itu. Karena kalau digas terus, yang terjadi malah ototnya belum sempat sembuh, malah terjadi robekan-robekan lagi, malah jadi cedera tadi. Iya. Sama gitu, Dok, mungkin kepikirannya oke, Dok, kalau nggak boleh digas terus setiap hari, kebetulan, Dok, weekday saya sibuk kerja, ya udah deh dirapel aja di weekend gitu ya. Kan orang kepikiran kalau nggak boleh digas terus setiap hari, ya udahlah pas aja nih pas Sabtu Minggu lagi kosong gitu. Nah ini kan restnya nih Senin sampai Jumat, itu juga nggak boleh. Kelamaan. Kalau terlalu lama rest juga nggak baik ya. Makanya tadi disebutkan bahwa kita lebih baik exercise ringan saja. Masa sih nggak ada waktu 15 menit buat jalan kaki. Gitu. Jadi tiap hari misalnya jalan aja 15 menit, kemudian di hari weekendnya baru
main jangka panjang, intensitasnya tinggi, it's okay daripada hanya benar-benar nggak ada aktivitas fisik sama sekali, exercise nggak ada selama 1 minggu, terus Sabtu Minggunya digas, cedera jadinya. Gitu ya. Iya. Jadi yang penting itu konsisten, ada yang ringannya, ada yang beratnya, tapi jangan langsung ini kosong terus kemudian berat gitu, gara-gara pingin dirapel. Nah, 15 menit masih sempat lah ya. Apalagi ini berlaku untuk yang pemula ya. Itu dia. Nah, kalau yang sudah memang terlatih sekali sih mau setiap hari digas, memang ototnya sudah terlatih, jadi nggak masalah. Nah itu dia, bagi Anda yang sudah well trained ya nggak masalah gitu ya. Oke, kita lanjut yang ketiga ya. Otot dapat robek jika overuse. Nah ini dia nih, kadang-kala tuh orang sebenarnya yang bisa menilai diri kita itu mampu atau enggaknya diri kita sendiri. Masalahnya adalah banyak orang mungkin nggak ngeh gitu ya, sehingga akhirnya overuse. Betul nggak sih kalau overuse ini bisa merobek otot, dan di titik mana sih dok sebenarnya orang bisa dikatakan overuse? Kan kadang-kadang orang terlalu gini, orang itu kadang susah ya menilai dirinya sendiri, itu kadang nggak objektif, subjektif gitu. Nah itu gimana dok? Oke, jadi kalau otot bisa robek karena overuse itu jelas fakta ya, itu betul. Jadi yang perlu dipahami adalah bahwa ketika kita beraktivitas dan bekerja terjadi kontraksi tadi. Kontraksi itu adalah pemendekan otot sehingga otot mendapatkan tenaganya, powernya untuk kita melakukan sesuatu. Jadi ada fase di mana terjadi kontraksi, terjadi relaksasi. Ketika kita overtrain, ketika kita overactivity, maka fase relaksasinya tidak ada. Ototnya kontraksi terus, ibarat kendaraan kita gas terus. Nah, betul. Jadi nggak ada lepas pedalnya sama sekali. Nah dalam kondisi seperti itu, seperti juga tadi disebut bahwa ketika terjadi latihan maka terjadi robekan-robekan mikro. Terakumulasi setiap saat, besar akumulasinya akhirnya robek. Overuse seperti itu. Tanda-tandanya adalah yang tadi saya juga sudah sebut bahwa terjadi nyeri yang intensitasnya tiba-tiba dan langsung tinggi, tajam, langsung menghentikan pergerakan saat itu juga. Jadi benar-benar nggak bisa bahkan dipakai untuk berdiri mungkin sulit, dipakai untuk jalan apalagi. Nah itu sudah terjadi cedera. Sebenarnya ada tanda-tandanya. Itu yang penting. Tanda-tandanya adalah ketika semua otot kita melakukan aktivitas, itu ada produk sisa atau produk buangannya, disebut sebagai asam laktat. Ketika asam laktat terakumulasi di dalam otot, maka otot akan mulai mengirimkan sinyal capek, pegel. Ya, kita kadang bilang, oh ototku mulai pegel nih, atau mulai kok diraba kok keras ya. Nah itu berarti sudah terjadi akumulasi asam laktat di dalam otot. Nah harus direlaksasikan dulu, biar asam laktatnya keluar dulu. Istirahatlah dulu, mungkin ambil waktu 15 menit, 10-15 menit, baru kemudian aktivitas lagi, seperti itu. Nah jangan digas terus ya, mentang-mentang kayak, aduh capek, ada yang bilang, bagus itu justru ototnya lagi berkembang, nggak boleh ya, itu malah dipaksakan ya. Oke dok, kita lanjut yang keempat ya. Harus konsumsi banyak protein biar otot kita itu sehat. Betul nggak sih kalau protein dan otot itu bestian atau gimana dok? Betul, itu adalah fakta, jelas sekali. Poin pertama adalah bahwa protein dibutuhkan untuk regenerasi, untuk pertumbuhan dari sel otot kita itu sendiri. Sehingga tadi kan kita ada fase pemulihan penyembuhan tadi. Nah itu salah satu bahan bakarnya adalah protein. Kemudian poin kedua adalah protein, contohnya kayak misalnya taurin, salah satu protein itu fungsinya untuk memperbaiki membran saraf di dalam otot kita. Sehingga itu juga mempengaruhi dari proses regenerasi dari sarafnya, dari ototnya itu sendiri. Regenerasi saraf itu juga mencegah terjadinya kram tadi. Nah, sehingga memang protein itu penting sekali untuk kesehatan neuromuskular kita, jadi saraf dan otot kita. Betul. Ngomong-ngomong protein tuh, jadi apalagi otot gitu ya, kan sering tuh kita lihat orang-orang, ini maksudnya orang-orang kayak bodybuilder dan lain sebagainya, orang yang nge-gym dan lain sebagainya kan untuk yang body contest segala macam, itu kan mereka lumayan tinggi ya konsumsi proteinnya. Emang sepengaruh itu sama pembentukan otot dalam tubuh? Maksudnya kayak kalau tanpa protein pembentukan otot lumayan effort juga atau gimana? Bodybuilder itu ibaratnya kita lagi bangun rumah ya. Iya. Kalau bangun rumah nggak ada batu batanya, kita mau bangun pakai apa? Nah, salah satu batu batanya adalah si protein itu. Makanya memang konsumsi protein tinggi itu dilakukan oleh para bodybuilder. Supply stok batu batanya untuk membangun rumahnya, si ototnya itu. Memang perlu sekali gitu. Cuma yang perlu diperhatikan adalah bahwa konsumsi protein yang dikonsumsi adalah yang harus bebas dari kandungan-kandungan lain yang berbahaya. Misalnya kadang kan kita konsumsi protein dari daging ya, tapi kita lupa nih daging itu juga kadang ada lemak-lemaknya. Makanya dipilih porsi bagian-bagian yang rendah lemak. Nah, contohnya seperti ya protein-protein yang biasa bisa didapatkan lah istilahnya seperti itu. Oke, dok, kan sekarang tuh banyak ya, maksudnya protein yang bentuknya suplementasi ya, atau yang real food. Nah itu gimana? Oke.
Suplementasi itu selalu istilahnya bahan kimia ya, bahan buatan ya. Tidak semua orang akan cocok dengan suplementasi seperti itu. Bahkan kadang-kadang suplementasi bisa menimbulkan efek samping. Makanya memang lebih dipilih protein yang betul, yang real food, yang betulan, yang beneran. Yang real food aja kadang-kadang bisa bikin alergi, apalagi yang suplementasi bahan kimia. Nah itu yang real aja yang lebih baik. Lebih baik ya, real gitu aja. ya. Oke dok, kita lanjut yang terakhir ya. Jika nyeri otot, maka harus istirahat total. Nah, ada yang bilang ini lagi bentuk otot, tapi ada yang bilang juga nggak boleh, harus totally bed rest. Nah, itu gimana? Saya sebut dulu itu mitos ya. Mitos, oke. Ya, kan tadi kita sudah bilang bahwa ada fase istirahat, di mana fase istirahat itu adalah fase penyembuhan. Cuma faktanya adalah bahwa proses penyembuhan itu sebenarnya dipicu atau ditingkatkan dengan aktivitas ringan. Makanya kalau misalnya dengar latihan training kayak misalnya pelari-pelari itu, misalnya satu hari ada intensif running, kemudian di hari berikutnya ada cool down running, ada lari recreational running, nah seperti itu. Jadi tetap berlari, tetap aktivitas tapi ringan. Nah aktivitas ringan seperti itulah yang justru mempercepat proses penyembuhan dari otot kita itu tadi yang sedang istirahat, yang sedang pemulihan tadi. Jadi kalau benar-benar tanpa aktivitas sama sekali, malah yang kita dapat adalah inflamasinya, peradangannya. Akhirnya malah jadi nyeri, pegel, nggak enak, nggak nyaman, dan itu akan menurunkan kemauan kita untuk olahraga malah jadinya. Kalau kita istirahat total seperti itu. Jadi lebih baik tidak istirahat total, tapi tetap ada aktivitas ringan. Betul. Nah, untuk mengukur ringan atau enggaknya itu kan kadang lagi-lagi ya, itu sangat subjektif sekali. Betul. Kayaknya nggak bakal bisa objektif kecuali ini adalah atlet profesional atau punya coach kan gitu ya. Ya benar-benar punya pemandunya gitu. Nah, kalau untuk yang kayak orang-orang biasa gitu ya, mungkin sekarang yang lagi lari lah atau sekarang kan banyak ya atlet-atlet padeliawan dan padeliawati ya gitu. Gitu. Nah, itu untuk mengukurnya kayak ini kayaknya udah ada cedera nih, nyeri-nyeri, itu tetap berolahraga tapi intensitasnya ringan gitu ya. Dan selalu untuk yang intensitas ringan harus diawali dengan tetap pemanasan dan pendinginan yang proper ya. Betul. Jadi walaupun hari ini aku cuma mau jalan aja kok, tetap harus stretching dulu misalnya. Jangan langsung tiba-tiba jalan. Dan setelah jalan, take time, ambillah waktu 15-30 menit itu sudah sangat cukup untuk aktivitas daily, aktivitas harian yang ringan. Tetap setelah itu tetap ada stretching pendinginan juga. Jadi jangan habis jalan terus tiba-tiba nongkrong, tiba-tiba makan, tiba-tiba tiduran, itu jangan. Tetap harus stretching, peregangan, pendinginan juga. Oke, jadi semuanya penting ya prosesnya, tahapannya, stretching, pemanasan, pendinginan itu penting. Nggak langsung ujuk-ujuk ngelakuin olahraganya mentang-mentang intensitas ringan. Dipikirnya ringan ya dok ya, jadi kayak nggak perlu stretching, nggak perlu pemanasan, tetap semuanya diperlukan ya. Oke, thank you dok sudah terjawab mitos faktanya. Nanti kita lanjut ngomongin kram otot ya di segmen selanjutnya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Bincang Saat. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saat dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar kram otot. Nah, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh ya tanya-tanya di 0212903244 atau di Instagram kami di @bincangsaat_tv. Kita masih bersama dengan Dr. Agustinus Budi Prasetyo, SPOTIVK, dokter spesialis ortopedi dan traumatologi dari Rumah Sakit Permata Bekasi. Oke dok, kram otot. Otot bisa kram gitu ya. Ini kan sebenarnya gini, kita bahas dari ototnya dulu dok. Maksudnya otot itu di dalam tubuh itu ada di mana saja dan fungsinya apa aja sih? Maksudnya orang kan, kayak orang berotot itu kan orang yang muscular gitu ya, yang keker gitu. Nah otot itu memang berhubungan dengan maskulinitas atau sebenarnya ya setiap orang itu punya otot dan otot itu di mana fungsinya seperti apa gitu dok? Otot itu adalah salah satu sistem organ kita ya, sistem organ untuk menggerakkan anggota tubuh kita. Dia juga punya fungsi juga sebagai proteksi. Jadi selain sebagai organ gerak, dia juga sebagai proteksi, dia juga menyimpan cadangan nutrisi dan juga dia fungsinya adalah yaitu membentuk tubuh kita salah satunya. Jadi sebenarnya tubuh kita ya terproteksi atau terlayer oleh si otot tersebut. Jadi dia tempatnya si otot itu dia melekat di atas dari sistem muskuloskeletal kita, dari sistem tulang. Nah, yang menggerakkan tulang kita itu ya si otot-otot itu tadi. Otot itu setelah dia memberikan kekuatan, dia akan menyalurkan kekuatannya lewat tendon.
Jadi kemudian tendon itulah yang melekat di tulang. Sehingga kayak misalnya kita bisa menekuk jari kita itu karena tertarik oleh tendon yang kekuatannya dari otot. Nah, contohnya seperti itu. Jadi otot terletak hampir di seluruh bagian dari sistem gerak anggota tubuh kita. Oke. Sampai ada istilah kan, ada nyanyinya itu ya, otot kawat tulang besi. Iya betul, karena memang mereka bekerja bersamaan. Oke. Jadi saling bersinergi gitu ya. Betul. Nah sekarang ada kondisi kram otot. Betul. Nah ini kondisi yang seperti apa? Secara istilah medis sebenarnya tidak ada kram otot ya, tapi secara istilah medis adalah disebut sebagai strain atau sprain. Nah, jadi kalau kram otot itu adalah gerakan otot yang tidak kita sadari dan tidak kita kehendaki, di mana dia terjadi fase kontraksi atau pemendekan otot terjadi secara tiba-tiba dalam waktu yang singkat. Kemudian juga dia sebenarnya bisa direlief atau dirilis dengan mengcounter dari si kontraksi itu tersebut. Jadi kata kuncinya sebenarnya adalah involunter. Jadi sesuatu yang tidak kita sadari, tidak kita harapkan, dia terjadi secara tiba-tiba. Jangka waktunya pendek. Jadi hanya sekitar mungkin 0 sampai 15 menit lah sekitar itu. Tergantung bagaimana cara kita mengcounter atau menanggapi dari si kram itu tersebut. Kalau diraba ototnya akan memendek, kemudian diraba akan mengeras. Nah itu contoh dari si kram tadi. Kram itu termasuk kayak gini nggak sih dok? Maksudnya otot, kan otot ada di mana-mana. Maksudnya kayak misal nih ya, sesimpel satu olahraga tuh yang nggak tahu, yang di pikiran saya tuh nempel banget itu, apalagi dulu waktu sekolah itu adalah berenang gitu ya. Berenang tiba-tiba tuh kakinya ngejegeng aja gitu, bahasa apa sih ngejegengnya gitu. Itu gara-gara katanya kram. Itu kram yang dimaksud itu bagian dari kram otot itu atau bukan sih? Betul, itu bagian dari kram otot. Jadi secara tiba-tiba terjadi kontraksi, secara tiba-tiba otot memendek dan tidak bisa memanjang lagi. Jadi kontraksi dan tidak bisa relaksasi lagi, sehingga menimbulkan rasa sakit yang luar biasa. Intensitasnya langsung tinggi juga, dan untuk bergerak jadi sulit karena dia tidak bisa memanjangkan lagi ototnya seperti itu. Biasanya kan otot kaki ya yang terkena kram ya, seperti itu. Oke. Biasanya dia itu kalau misal kayak di telapak kaki bisa jadi nggak sih dok? Nah, telapak kaki dan telapak tangan itu adalah bagian tubuh kita yang sebenarnya tidak ada ototnya. Ya, jadi telapak kaki dan telapak tangan tadi seperti yang saya bilang hanya ditempeli oleh tendon. Tendon itu kepanjangan dari otot, sehingga mungkin terasa bahwa tangan atau kaki kita terasa menekuk. Iya gitu. Karena tendonnya ketarik oleh otot yang memendek. Ototnya memendek sehingga tendonnya ketarik semua, jari kita akhirnya nekuk semua. Nah, yang terjadi adalah seperti itu. Jadi kramnya terjadi di otot, tapi efek tarikannya itu di jari-jari kaki. Oh, bisa jadi dia yang kerasanya bukan di titik kramnya ya? Betul. Ketariknya. Karena tendon kita itu menarik akibat otot yang tiba-tiba memendek. Makanya kelihatan kok jarinya nekuk semua. Iya betul. Ya, itulah. Kayak kaku gitu kan. Iya. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa si otot yang ada ini bisa mengalami memendek seketika gitu tiba-tiba? Oke, secara teori garis besar bahwa kram itu dibedakan menjadi dua. Jadi secara neurogenic kram, kram karena faktor neurogenik sama muskulogenik atau myogenik lah kita bilang. Nah, kalau neurogenik itu biasanya karena ada keterlibatan dari sistem saraf, baik sistem saraf pusat maupun sistem saraf perifer. Kalau kita telaah lagi, ada beberapa penyebabnya, contohnya misalnya karena kekurangan cairan. Jadi dehidrasi lah istilahnya. Dehidrasi tersebut memicu dari imbalance atau ketidakseimbangan dari elektrolit. Atau yang tadi kita sebutkan bahwa kekurangan protein sehingga mengakibatkan kerusakan dari sistem saraf itu sendiri, sehingga mengakibatkan saraf sulit mengontrol si kontraksi dan relaksasi tadi, sehingga terjadilah kram. Nah itu kalau neurogenik. Kalau yang myogenik biasanya akibat dari yang tadi saya bilang, mungkin salah satunya adalah kelelahan otot. Akumulasi dari asam laktat. Akumulasi dari sisa produk buangan tadi. Kemudian contoh lainnya misalnya karena ada ketidakseimbangan dari namanya ATP, adenosin trifosfat. Itu adalah bahan bakarnya otot. Bahan bakar otot masuk ke dalam otot untuk mengontrol sistem kontraksi dan relaksasi tadi. Itu ada ketidakseimbangan di situ. Atau akibat dari cedera. Nah misalnya ya overuse tadi itu. Atau penyebab-penyebab yang lain misalnya karena penggunaan obat-obatan, posisi yang tidak benar, posisi duduk, posisi jalan, posisi olahraga, nah seperti itu. Jadi ada macam-macam sih penyebabnya. Cuma secara garis besar neurogenik atau muskulogenik tadi. Neuro atau muskulogenik. Betul. Nah, oke dok, nanti kita lanjut lagi ya di segmen selanjutnya ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi tetap bersama kami di Bincang Sehati.
Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar kram otot. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh ya tanya-tanya di 021-290-3244 atau di Instagram kami di @bincang_sehati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Agustinus Budi Prasetyo, SPOT FOK, dokter spesialis ortopedi dan traumatologi dari Rumah Sakit Permata Bekasi. Oke, Dok. Sebenarnya kalau kita ngomongin kram otot itu, meskipun tadi ada beberapa penyebab ya, maksudnya ada kondisi-kondisi tertentu, tapi lebih banyak mungkin kejadiannya itu pada saat orang beraktivitas atau tidak beraktivitas. Kan ada orang-orang itu kayak, oke dok mungkin lagi beraktivitas itu kan otot itu lagi aktif-aktifnya, semisal logika orang awam gitu dok ya. Tapi ada juga orang yang lagi nggak beraktivitas sama sekali. Let's say mungkin orang lagi nonton TV atau even orang lagi tidur gitu ya. Kok tiba-tiba langsung kebangun, kaget gitu kan, kram. Nah itu sebenarnya serandom itukah kemunculannya atau gimana sih? Kalau kemunculannya memang random ya, kita makanya tadi istilahnya adalah involuntary, jadi tidak kita sadari dan tidak kita harapkan. Cuma sebenarnya proses ini terjadi sudah istilahnya ya cukup lama lah. Tidak mungkin proses ini akibat efek singkat suatu waktu. Kecuali memang kita misalnya overuse tiba-tiba langsung aktivitas intensitas tinggi ya. Jadi seperti yang tadi kita bahas bahwa bisa saja terjadi karena sering kekurangan cairan misalnya, dehidrasi, atau memang orang tersebut atau kita konsumsi obat-obatan jenis tertentu, atau sesimpel bahwa diet atau makanan kita memang tidak balance. Nah, contohnya salah satu kram itu kan dipicu oleh ketidakseimbangan metabolik. Kita kebanyakan lemak, kolesterol itu juga salah satu untuk memicu dari metabolic faktor dari si kram itu. Jadi sebenarnya proses ini berlangsung dari kehidupan kita sehari-hari. Cuma suatu saat kapan waktunya itu kram terjadi memang kita tidak pernah tahu. Makanya orang bilang kram itu ya terjadi pada saat itu juga. Jadi bukan sesuatu yang bisa kita cegah, bukan sesuatu yang bisa kita olah. Tapi sebenarnya hal itu bisa kita cegah sebenarnya. Dari pola hidup, gaya hidup kita istilahnya. Yang lebih sehat ya. Ya. Tapi kan otot kan ada di mana-mana dok. Maksudnya itu titiknya itu kalau tadi kemunculannya random, nah sekarang titiknya bisa serandom atau tapi kok tipikal tuh banyak orang tuh munculnya di titik-titik itu, gitu. Misalnya di kaki, gitu-gitu dok. Sebenarnya titiknya juga random ya. Bagian manapun yang mengalami kram juga bisa. Cuma memang sebagian besar orang experience-nya di kaki. Karena kaki kan paling banyak menahan beban tubuh kita sehari-hari. Paling banyak beraktivitas. Kita kan jalan mungkin hampir berjam-jam setiap hari. Atau kebalikannya kita mungkin duduk berjam-jam setiap hari. Dalam kondisi duduk, otot akan mengalami kontraksi terus-menerus. Otot akan memendek terus-menerus. Sehingga mengakibatkan disturbance dari si sistem saraf perifer tadi, disturbance dari fase relaksasi kontraksi tadi mengakibatkan kram. Memang sebagian besar tetap di kaki. Gitu. Kecuali memang mungkin pada orang-orang yang pekerja yang menggunakan kekuatan tangan. Nah, jadi biasanya memang otot-otot besar, otot-otot motorik yang memang mengalami hal tersebut. Gitu. Jadi otot anggota gerak, otot kaki, otot tangan, nah itu yang paling sering memang terjadi. Semisal dok, kalau kan mungkin ada beberapa pekerjaan tertentu tuh yang mengandalkan bagian tubuh kita, semisal tadi tangan atau kaki, let's say kayak kaki ya, orang-orang dengan semisal pramusaji atau apa gitu yang mereka tuh harus atau teller di bank kan seharian high heel, nah itu selain karena ada faktor-faktor risiko yang lain itu kalau kayak gitu itu kan tense juga tuh, maksudnya bisa tegang juga, itu pengaruh juga nggak? Kan tadi kita bilang ya bahwa proses itu kan sebenarnya sudah dari sebelum-sebelumnya, dari aktivitas dan gaya hidup kita sehari-hari. Jadi tidak masalah sebenarnya mau kita beraktivitas dengan high heel sepanjang hari, mau kita berdiri setiap saat beberapa jam setiap hari, asalkan memang otot kita di-prepare dengan baik. Cukup minum misalnya sesimpel itu mengakibatkan hidrasi ototnya cukup, makan makanan bergizi, elektrolitnya cukup, exercise ringan setiap harinya cukup, maka pekerjaan kayak gitu nggak akan memberikan masalah. Nah yang problem kan kadang sekali lagi kita kesibukan bekerja, keasikan bekerja, kita tidak memperhatikan hal-hal lain. Diet makan kita tidak teratur, exercise kita tidak teratur, tidur kita nggak cukup. Nah kayak gitu, itu yang menyebabkan jadinya efek sampingnya keluar. Kram tadi, kelelahan tadi, overuse tadi. Nah, Oke. Jadi sebenarnya bisa diantisipasi ya. Bisa banget. Tapi mungkin masalah dehidrasi ya sesimpel minum gitu ya. Iya betul. Itu juga bisa menghidrasi si otot gitu ya. Betul sekali. Nah itu apalagi kalau kayak sekarang dok puasa gimana tuh? Mungkin banyak orang hidrasinya kurang tuh. Nah kalau puasa kan sebenarnya makanya dianjurkan untuk ketika
sahur dan ketika berbuka puasa yang paling pertama adalah hidrasi tubuh kita dulu. Jadi berikan cairan dulu yang banyak, kemudian setelah itu baru makanan-makanan padat yang lain. Karena memang sebenarnya fase relaksasi otot kita, fase kontraksi kita sangat bergantung pada cairan. Tidak masalah kita berpuasa sepanjang hari tidak minum, tidak apa-apa. Yang penting ketika waktunya kita boleh makan dan minum, hidrasinya kita penuhi. Oke. Jadi jangan excuse, kram otot dok gara-gara puasa nih. Ada waktu ya. Ada waktunya. Ada ibarat kata kalau intermittent fasting itu ada jendelanya ya gitu. Sekali. Buat buka puasa sama sahur kan seperti itu ya. Nah kalau gini dok, itu kan dari segi pekerjaan itu bisa di-prevent gitu ya dengan ya terhidrasi dengan baik dan lain sebagainya. Nah sekarang ibarat kata kayak dari range usia nih dok, atau range atau kayak jenis kelamin, entah wanita atau pria, atau dari range usia, kan kayak lansia gitu ya. Kan memang karena proses aging atau degeneratif, kalau ibarat kata di kardiovaskularnya mereka itu pembuluh darahnya bisa kaku, ototnya gimana? Itu bisa pengaruh nggak dari faktor aging itu sendiri? Usia mempengaruhi. Karena tadi kita sebenarnya bicara kram otot, kita tidak sesimpel hanya mikirin ototnya saja kan. Jadi otot kan tadi saya bilang dia sistem organ, jadi bagian dari suatu organ. Nah di dalam otot kan juga ada sistem saraf, dia terpengaruh juga oleh hormon-hormon juga. Nah faktor usia di sini adalah mempengaruhi dari mekanisme kerja si saraf tersebut. Ibarat kabel listrik bertahun-tahun kan tidak mungkin sama dengan kabel listrik yang baru dipasang. Ibarat mesin pemproduksi makanan misalnya dalam mesin yang baru sama mesin yang sudah bertahun-tahun kan tidak sama. Nah jadi mekanisme tadi yang kita sebut sebagai neurogenik dan metabolik tadi yang mempengaruhi dari kok makin usia saya tambah kok saya gampang kram ya. Iya betul. Nah termasuk juga memang kekuatan ototnya juga berkurang. Gitu. Jadi memang berpengaruh sekali faktor aging itu. Iya ya? Iya. Wah itu dia ya, makanya baik-baiklah merawat tubuh ya, investasi dari masa muda. Dari masa gitu muda, ya. betul. Tapi sebenarnya kalau kayak kan ini, memang kan kemunculannya random ya tadi, involuntary tadi gitu ya. Jadi kayak di luar kendali kita gitu, muncul begitu aja. Tapi ketika ada kejadian kayak berulang, itu punya potensi berulang nggak sih? Kayak biasa tuh orang kalau cerita dari teman-teman yang kram, itu kayak sering mengalami kram gitu. Emang apakah apa bahasanya ya, sedol itu gitu ya, orang yang suka kram akhirnya akan kram terus atau gimana? Kram berulang itu adalah sesuatu yang memang harus kita waspadai. Jadi kita harus cari tahu nih kenapa kram itu terjadi secara terus-menerus. Nah bisa dengan kita misalnya kita mulai melis nih. Saya kram setelah apa sih misalnya? Saya kram waktunya kapan sih? Kram di bagian mana sih? Kemudian setelah itu baru ke sumber-sumber yang lain. Tadi kan kita sebutkan ya, apakah minum saya cukup setiap hari? Apakah saya exercise dengan baik? Misalnya seminggu saya exercise berapa kali? Apakah nutrisi makanan saya terpenuhi dengan baik? Protein saya terpenuhi dengan baik? Elektrolit saya terpenuhi dengan baik? Kemudian setelah itu apakah saya bisa, kemudian kita hitung nih, saya bisa counter nggak dengan itu? Karena kram yang terjadi berulang-ulang, kan kontraksi otot terjadi secara tiba-tiba, berulang terus, akhirnya cedera tuh. Jadi robekan ototnya akan jadi besar ketika terjadi kram secara terus-menerus. Nah itu tidak boleh dibiarkan. Nah sesimpel dari kita mulai dengan telaah dari diri kita sendiri. Seperti itu. Jadi memang harus segera dicari tahu nih. Oke. Jadi memang harus dicari tahu kira-kira titik-titiknya juga bisa bakal berubah-berubah nggak sih dok? Bisa berubah-berubah, tapi biasanya kalau kram berulang kan di titik yang sama ya. Di titik yang sama berarti memang titik otot tersebut menerima beban yang jauh lebih berat dari titik-titik yang lain setiap harinya. Nah gitu. Jadi mungkin malah bisa kita counter dengan berarti saya exercise nih titik itu. Saya olahraga mungkin fokus di otot situ. Kuatin otot itu untuk supaya bisa menopang saya aktivitas sehari-hari. Nah. Oke, make sense ya. Jadi memang berarti ada sesuatu nih kalau ketika terjadi berulang dan di titik yang sama. Betul gitu ya. Sekali. Terus diwaspadai. Oke dong, nanti kita lanjut lagi ya di segmen selanjutnya ya. Oke, pemirsa kami akan kembali saat lagi, kita bersama kami di Bincang Sehat.
Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sate dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar kram otot. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh ya tanya-tanya di 021-290-3264 atau di Instagram kami di @bincangsateDiet.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Agustinus Budi Prasetyo, SPOT AFOK, dokter spesialis ortopedi dan traumatologi dari Rumah Sakit Permata Bekasi. Oke, Dok. Nah, tadi sempat kita ngomongin lansia yang karena proses aging atau degeneratif memang lebih berisiko. Nah, kebetulan Dok ngomongin lansia. Lansia ini kan kadang-kadang punya bestie ya. Bestinya itu komorbid. Semisal sesimpel kayak yang banyak prevalensinya mungkin sindrom metabolik ya, entah diabetes atau hipertensi. Itu kan katanya diabetes itu mother of diseases gitu. Sehingga ketika kita ngomongin kayak, oh mungkin nggak sih orang-orang entah lansia ataupun non-lansia yang punya komorbid ya, terutama kayak entah diabetes, hipertensi, atau mungkin penyakit-penyakit yang lain yang berhubungan sama muscle gitu, itu mereka lebih rentan mengalami kram otot atau gimana? Ada nggak hubungannya? Jadi kayak metabolic disease yang biasa pada usia lanjut tadi misalnya dibilang sebagai salah satunya hipertensi, diabetes, itu kan sebenarnya yang berpengaruh adalah komplikasinya. Komplikasi dari diabetes dan hipertensi kurang lebih hampir 11-12 ya. Kita sebut bahwa ada yang namanya neuropati. Neuropati itu kerusakan dari sel-sel saraf perifer. Ada yang disebut sebagai miopati istilahnya. Jadi kerusakan dari sel-sel otot di perifer juga. Jadi sebenarnya kram ototnya atau masalah ototnya lebih karena komplikasi dari hal-hal tersebut. Bisa juga karena terapinya justru misalnya. Jadi salah satu terapi dari hipertensi ada yang disebut sebagai diuretik atau pelepas cairan lah istilahnya. Nah, pelepas cairan tadi akibatnya tubuh juga mengalami dehidrasi. Berhubungan lagi dengan hidrasi dari otot. Kekurangan cairan menyebabkan kram otot. Jadi memang betul, makanya tadi kan saya bilang salah satu penyebab major dari kram tadi adalah neurogenik dan metabolik. Myogenik. Nah, myogeniknya itu karena metabolik. Bisa karena penyakit metabolik disease-nya, bisa karena obat-obatannya, bisa karena diet atau terapi yang lain. Dokter Budi ngomongin efek diuretik, berarti kalau untuk teman-teman yang suka ngopi, ngeteh kan efek diuretik berarti itu juga rentan juga nggak? Betul sekali. Jadi efek diuretik mengurangi hidrasi, mengurangi cairan dalam tubuh. Makanya kalau kebanyakan teh dan kopi tidak pernah minum air, selain ginjalnya rusak misalnya, lambungnya bermasalah, itu salah satunya juga mengkomplikasikan, merentankan otot kita untuk mengalami masalah juga. Tuh, jadi kalau Anda coffee lovers gitu ya, jangan lupa minum air putihnya. Boleh kok, cuma air putihnya tetap harus dicukupi. Ya. Karena kadang Dok, soalnya kalau coffee lover itu kayak jadi minuman utamanya itu kopi. Betul, karena berpikirnya ini kan air juga, ini kan cairan juga. Padahal cairan air kopi itu menarik air yang di dalam sel kita keluar dari tubuh, dikeluarkan. Jadi dia bukan air untuk cairan untuk menghidrasi, tapi cairan untuk menarik cairan air dalam tubuh kita keluar dari tubuh. Makanya tetap harus dipenuhi airnya itu sendiri. Nah itu ya, jangan mentang-mentang, ya kan kopi ada airnya Dok, betul. Bukan makan bubuknya. Beda ya, itu beda urusannya ya. Oke Dok, sebelum kita lanjut, ini ada DM Instagram dari pemirsa, saya bacakan dulu ya. Ini dari Pak Bimo nih. Dok, saya tuh suka olahraga. Wih, bagus nih Pak Bimo ya. Tapi akhir-akhir itu sering kram otot paha dan betis pas latihan. Apa aja sih faktor yang bisa menyebabkan kram otot saat olahraga dan gimana cara mengatasinya? Saya bantu jawab Dok. Udah stretching belum? Udah warming up belum? Udah pendinginan belum? Baik. Saya bukan dokternya, ini dokternya. Silakan Dok. Tapi sebenarnya betul juga. Oh gitu? Betul juga. Kan kita tadi sebenarnya sudah bahas dari awal ya. Tidak melulu proses karena olahraganya saja. Tapi sebelum olahraganya prepare apa yang sudah kita lakukan. Diet kita sudah betul apa belum? Oh, pola makan juga berpengaruh? Betul. Kan tadi salah satu faktornya adalah kekurangan dari membran protein yang didapat dari makanan. Jadi protein kita tercukupi atau tidak. Minum air putih kita tercukupi atau tidak. Kemudian betul, jadi sebelum olahraga tetap harus stretching dulu, tetap harus pemanasan dulu. Kemudian setelah olahraga juga harus pendinginan seperti itu. Jadi dan intensitas olahraganya jangan-jangan seperti yang tadi kita bahas, cuma olahraga Sabtu Minggu, intensitasnya tinggi, nggak pernah olahraga sebelumnya, tahu-tahu tiba-tiba kram, nah kayak gitu. Makanya tadi kan sudah kita kasih tips ya, harus kita cari tahu nih, oh saya kram di paha, saya kram di betis. Terjadinya adalah mungkin setiap Sabtu dan Minggu setelah berolahraga. Di list lagi, minum saya cukup nggak, pemanasan saya bagus nggak, pendinginan saya bagus nggak, seperti itu. Apalagi dibilang berulang kan? Iya. Hmm. Nah Dok, kayak semisal ini olahraga, mumpung ngomongin olahraga ya, pengaruh nggak sih Dok sama olahraga selain intensitasnya ya? Tapi kan ada orang olahraga tuh orang pikirnya kayak, ini mah simple, ini mah lumayan complicated, se-complicated
yang hubungannya sama otot ya, kayak weight bearing atau weightlifting, itu kan kayak oh itu risiko besar. Atau sesimpel kayak yoga gitu yang simpel, atau jalan kaki, jalan santai. Itu kayak ini olahraga-olahraga yang berisiko, ini enggak, atau tetap sama aja kalau ringan pun tanpa stretching, tanpa warming up, tanpa pendinginan itu juga berisiko atau gimana? Tetap beresiko. Mau olahraga seringan apapun, kalau misalnya kita tidak prepare dengan pemanasan yang baik, tetap beresiko. Karena fungsinya stretching itu adalah untuk membuat otot kita terbiasa melakukan kontraksi dan relaksasi secara berulang ketika kita berolahraga. Ibaratnya adalah kita bawa kendaraan tidak dipanasin langsung dijalanin, jarak jauh lagi gitu kan. Jadi kan nggak siap. Betul. Otot kita Kaget tidak ya, Dok? siap. Ya, walaupun hanya jalan doang, apalagi yoga. Kalau yoga sebenarnya itu olahraga intensitas berat ya. Oh berat ya? Karena dia dalam tanda kutip memaksa otot untuk kontraksi dalam jangka panjang, dalam jangka waktu tertentu, kemudian juga memberikan beban yang lumayan untuk otot tersebut. Dengan gerakan-gerakan yang luar biasa, elastis itu kan juga sebenarnya otot kita dipaksa untuk kontraksi. Nah, kalau kita tidak terbiasa atau otot kita tidak terbiasa, ya justru malah menimbulkan cedera. Itu makanya orang yang baru memulai yoga kan tidak mungkin langsung diberikan gerakan yang ekstrim seperti itu kan nggak mungkin. Tetap harus dimulai dari gerakan ringan dulu, ada level bawahnya dulu untuk membiasakan. Gitu. Jadi biar nggak kaget gitu Biar Dok ya. Oke, yoga kayak pilates lagi happening di mana-mana juga gitu ya. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan Pak Bimo dan semoga jangan kambuh-kambuhan lagi, berarti persiapannya semua harus dijaga mulai dari stretching, pemanasan, pendinginan, pola diet, makan, minumnya juga harus dijaga. Sama tekniknya Dok ya, teknik olahraganya juga harus dijaga supaya nggak salah teknik malah bisa cedera. Oke Dok, nanti kita lanjut lagi ya di segmen terakhir ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi, kita bersama kami di Bincang Saat. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sati dan kita masih membahas sama kita hari ini seputar kram otot. Masih bersama dengan Dr. Agustinus Budi Prasetyo, SPOT AFOK, dokter spesialis ortopedi dan traumatologi dari Rumah Sakit Permata Bekasi. Oke Dok, gini, kalau kita ngomongin kram otot, ini tuh satu kondisi yang berbahaya atau enggak sih? Kan ada mungkin orang yang sesekali doang, atau yang bahkan tadi sering berulang gitu ya. Kalau akhirnya terjadi, kan ini bagi sebagian orang dipandangnya sepele ya Dok ya, karena kan kadang-kadang tuh sembuh sendiri gitu, kayak rilis sendiri kan gitu, lift sendiri dia gitu. Jadi orang kayak udahlah nggak apa-apa, mungkin lagi kenceng aja gitu ya, sehingga akhirnya ya udah dibiarin. Tapi kalau akhirnya terus berulang, kondisi ini tuh bisa dalam tanda apa ya, kayak ini tuh kondisi yang harus serius, maksudnya mungkin saja ini tuh simptom dari satu kondisi medis yang lain. Itu gimana? Nah, sebenarnya yang terakhir udah disebutin ya. Jadi kram otot itu memang sebenarnya dia adalah tanda atau gejala dari suatu kondisi di mana ada faktor pencetus yang lainnya. Jadi kalau misalnya hanya terjadi sesekali atau hanya mungkin terjadi sekali saja, mungkin itu adalah tanda bahwa oh kita hari ini mungkin atau beberapa waktu terakhir lagi over exercise nih, atau lagi banyak kerjaan nih, lagi capek nih misalnya. Nah, itu bisa terjadi. Tapi makanya kalau dia terjadi berulang, intensitasnya sering, kemudian malah mungkin tambah sering, tambah sakit, tambah luas area yang kram. Nah, itu yang harus diwaspadai. Karena dia adalah, sekali lagi, dia adalah gejala dan tanda dari sesuatu yang terjadi di luar itu. Makanya tadi kita bilang, kita sudah sepakat bahwa kita harus cari tahu nih, kenapa ini kram terjadi berulang. Gitu. Dan itu bisa jadi berbahaya. Kalau misalnya karena memang metabolik atau neurogenik dan terjadi ada sesuatu yang lebih besar dari itu, bisa kita treatment, maka kramnya itu juga nanti akan menghilang. Oke. Apa sih Dok, maksudnya kondisi yang mungkin pernah ditemukan paling berbahaya banget dari orang yang sering kekambuhan tuh si kram ototnya? Oke, tadi kan disebut bahwa salah satu penyebabnya adalah neurogenik, baik di sistem saraf pusat atau di sistem saraf perifer. Kalau sistem saraf pusat bisa saja terjadi gangguan pada misalnya otak atau saraf tulang belakang. Nah, karena ada gangguan dari transmisi dari saraf di pusat ke otot, ke perifer, maka itu bisa mengakibatkan kram. Nah, itu bisa terjadi tuh kondisi seperti itu. Atau misalnya kita balik, kalau misalnya karena myogenik atau karena metabolik nih. Kok saya rasa padahal olahraga saya cukup misalnya, makanan saya bagus, minum saya cukup. Tapi kok misalnya ada gejala-gejala yang lain nih, misalnya tangan sering kesemutan, atau sering haus. Indikasinya saya sering minum banyak tapi karena saya sering haus. Nah, itu bisa dicari tahu nih, jangan-jangan ada gejala prehipertensi.
Jangan-jangan ada prediabetik, misalnya seperti itu. Atau jangan-jangan misalnya pola makan kita, saya merasa bahwa pola makan saya baik, tapi ternyata ada zat-zat gizi terkandung lain yang over. Seperti kayak lipid, lemak misalnya, atau garam. Nah, terlalu asin misalnya. Nah, seperti itu. Jadi hal-hal seperti itu yang perlu diwaspadai. Di titik mana sih dok orang ngerasa kan gini, banyak kan orang kita kan nunggu dulu ya sampai parah baru ke dokter. Di titik mana sih kita ngerasa kayak oh ini kayaknya karamnya udah nggak biasa harus ke dokter gitu. Oke. Jadi ada beberapa hal yang mungkin harus dikonsultasikan ya apabila kram itu terjadi minimal dalam 2 kali 24 jam setiap saat. Jadi dia intensitasnya berulang. Kemudian apabila kram itu terjadi lebih dari 15 menit satu periode. Nah, kemudian apabila terjadi di area yang tidak hanya di satu kompartemen atau melibatkan 2 atau 3 kompartemen. Misalnya kaki bawah kita itu ada 3 kompartemen. Nah, kompartemen itu gimana? Kompartemen itu kayak kumpulan dari otot. Ada di bagian depan, samping, sama di bagian belakang. Nah, kadang kan biasanya kita cuma satu kompartemen aja, di bagian belakang saja misalnya. Nah, ini kok tiba-tiba satu kaki kram semua. Intensitasnya tinggi, sakit banget, atau terjadi dalam waktu yang lama. Nah, itu perlu dikonsultasikan. Atau ya tadi, berulang dengan intensitas yang semakin cepat dan semakin nyeri, itu juga perlu dikonsultasikan. Biar kita cari tahu lah. Oke, nah sebelum akhirnya ditindak sama dokter di rumah sakit gitu ya, biasa kan orang karena saking paniknya kali ya dok, ya 0 sampai 15 menit, bahkan tadi bisa lebih 15 menit, itu kan orang pasti panik, maksudnya apalagi yang berapa detik aja kayak panik gitu, apalagi sampai hitungan menit gitu. Nah biasanya nih orang kita itu kan dia suka mijit dok, diurut atau dipijit entah pakai minyak kayak atau krim-krim yang hot gitu ya. Nah itu aman atau nggak boleh? Oke. Sebenarnya kalau ditanya seperti itu apakah boleh pijet apa enggak? Jawaban saya sebenarnya boleh-boleh aja. Jadi pijet pada saat atau kita bilang diurut lah ya, pada saat terjadi kram itu fungsinya adalah untuk merilekskan atau melepas dari bandel kramnya itu tadi. Jadi ototnya kan mengeras membentuk satu bandel yang kuat. Nah, fungsinya urut adalah untuk melepaskan si jepitan otot tadi itu, dan itu boleh dilakukan. Cuma tentu saja tidak dengan tekanan yang kuat ya, hanya untuk istilahnya, nah makanya istilahnya adalah diurut. Jadi hanya untuk melepaskan si kramnya tadi. Kemudian yang perlu diketahui bahwa kram itu kan mekanisme dari otot kita, itu mekanismenya kan sebenarnya ada mekanisme 2 sisi ya, antagonis lah istilahnya bilangnya. Jadi kayak misalnya otot bisep, antagonisnya adalah otot tricep. Jadi bicep fungsinya untuk menekuk, tricep fungsinya untuk meluruskan. Nah, jadi sebenarnya bisa dikonter dengan kalau misalnya kaki kita kram kemudian kita menekuk jarinya, itu bisa dikonter dengan lurusin aja. Nah, dengan kita mengkonter seperti itu, maka kramnya itu akan rilis. Nggak apa-apa ya dok ya? Nggak masalah, meskipun kayak tapi jangan dipaksa. Iya kan kadang-kadang kayak agak sakit gitu. Betul, makanya sebenarnya dengan teknik-teknik seperti itu kalau dilakukan dengan tepat, dia bisa mempercepat durasi dari si kramnya itu sendiri. Gitu, biar nggak berkepanjangan. Tapi kalau akhirnya kayak udah sering muncul, udah nggak tahan, di dokter biasanya di apa dok? Maksudnya penanganannya? Selain kita cari tahu mungkin ada sumber-sumber penyebab yang lain, ya paling simple adalah kita berikan paling anti nyeri dulu. Itu kan pasti ganggu ya. Setelah kram itu sakit rasanya. Betul. Paling nggak anti nyeri dulu, anti inflamasi mungkin kita kasih, kemudian mungkin kadang kita kasih juga dengan perileks otot. Nah, kemudian atau kadang gampangannya mungkin dioles dengan anti nyeri aja gitu. Itu bisa untuk jangka panjang atau gimana dok? Atau bisa jadi bisa kambuh lagi bisa? Untuk jangka pendek sih itu lebih ya. Kalau untuk treatment obat seperti itu lebih untuk jangka pendek supaya istilahnya bisa cepat balik ke aktivitas. Nah, kalau misalnya dia terjadi jangka panjang dan berulang, nah itu yang harus kita cari. Nah, cari penyebabnya apa? Karena mungkin setiap orang penyebab beda-beda dan itu tidak bisa dipukul rata bahwa penanganannya seperti ini, itu sangat customize atau personal sekali ya. Oke, terima kasih Dr. Budi hari ini kita mendapatkan ilmu karena siapa tahu nanti Anda mau mudik ya, ada lagi nyetir dan lain sebagainya, Anda tahu nih penanganan awalnya seperti apa. Kalaupun akhirnya sering muncul juga ya harus segera ke rumah sakit ketemu dokter untuk penanganannya. Oke, terima kasih dok. Sama-sama. Saya terus salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Rumah Sakit Permata Bekasi. Terima kasih, selamat pagi. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dr. Budi. Semoga bermanfaat ya, dan jangan lupa untuk terus menyaksikan konten-konten inspiratif kami di platform The Eye Plus. Saya Raden Marlians pamit, sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Rabu yang indah ini. Ingat, jaga hidrasi Anda supaya ototnya tetap terjaga dengan baik. Puasa nggak masalah, yang penting sahur dan buka hidrasinya tetap terjaga dengan baik ya. Sampai jumpa. Terima kasih dok.